Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Satria Hardiansyah dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan tentang virus polio ini. Jadi ini adalah media bahan ajar berupa virus 3D yang telah saya buat. Saya membuatnya dengan bahan-bahan yaitu styrofoam, lalu ada cutter dan juga lem sama pewarna. Pewarna yang saya gunakan di sini adalah cat akrilik. Untuk harga total pembuatannya itu sekitar 12.000 saja. Dan saya membuat media bahan ajar ini hanya 2 hari. Saya akan menjelaskan bagian-bagian struktur dari virus polio. Yang pertama itu ada envelope yang di bagian luar, lalu ada membran, terus ada kapsid dan juga asam nukleat. Lalu saya akan menjelaskan fungsi atau manfaat dari bagian tersebut. Yang pertama, yang kita mulai dari bagian terluar dahulu. Di bagian luar ini ada envelope. Envelope itu berguna sebagai perantara atau perantara virus atau virus perantara yang berfungsi melekat di sel inangnya sebagai melekat pada sel inang, dan juga berfungsi sebagai pelindung virus dari sistem kekebalan atau sistem imun dari sel inang. Yang kedua itu ada membran. Membran ini berada di bagian dalam, tepatnya di antara kapsid dan juga envelope. Membran ini berfungsi sebagai pelindung virus yang berada di dalam, lebih tepatnya berfungsi melindungi kapsid agar tidak rusak dari sistem imun sel inangnya. Yang kedua di sini ada kapsid. Kapsid ini berguna sebagai pelindung dari asam nukleat. Pelindung ini berada di dalam membran atau berada di bagian dalam virus. Dia berfungsi sebagai pelindung dari asam nukleat dari virus polio atau poliovirus. Dia berfungsi sebagai pelindung agar menjaga asam nukleat agar tetap utuh dan tidak rusak oleh sistem imun dari sel inangnya. Lalu yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat dari poliovirus ini, asam nukleat itu memiliki 2 jenis, yaitu RNA dan juga DNA. Kebetulan yang ada di dalam poliovirus ini berupa RNA. RNA ini berfungsi sebagai jaringan yang akan masuk ke dalam sel inang dan melakukan revolusi atau berkembang biak di dalam sel inangnya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana polio ini bisa terjadi. Jadi polio itu berkembang biak atau menyebar melalui mulut, hidung, lalu masuk ke dalam peredaran darah manusia atau inangnya, dan dia akan merusak sel inangnya dengan cara pertama-tama si envelope akan melekat pada sel inangnya, lalu si inti selnya dari polio atau asam nukleat ini akan berusaha masuk ke dalam inti sel inangnya
lalu dia akan melakukan evolusi atau perkembangbiakan di dalam sel inangnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Fauzi Satria Hardiansyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.